Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reginata Aprilia Suryono dari Program Studi Teknologi Pendidikan PBJJ Tarakan. Di sini saya ingin memenuhi tugas 3 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Berikut adalah tugas yang sudah saya kerjakan. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas 3 Jaringan Komputer pada soal 1. Berikut adalah cara pengerjaannya. Langkah yang pertama adalah di sini saya membuat jaringan sederhana dengan 4 PC. Lalu kemudian dengan satu switch letakkan di tengah, lalu menghubungkan semua PC ke switch dengan kabel crossover. Lalu setelah itu di sini saya membuat alamat IP dari masing-masing PC secara berurutan. Seperti pada PC 0 yaitu 192.168.1.1. Kemudian yang lain berarti akhirnya 1.2, 1.3 dan 1.4. Lalu setelah membuat alamat IP yaitu melakukan ping pada command prompt dari PC 0 ke PC 1, PC 2 dan PC 3. Yang pertama kita buka desktop, lalu command prompt. Lalu selanjutnya kita ketik ping, lalu masukkan alamat IP PC 1 yaitu 192.168.1.2. Di sini tertulis replay from, berarti alamat IP yang sudah kita buat tadi sudah berhasil. Lalu selanjutnya untuk PC 2 dan PC 3, apabila tertulis request timeout berarti ping tidak berhasil. Sini kita lanjut, terlihat PC 2 dan PC 3 sudah berhasil. Berikut ini adalah tugas 3 dari jaringan komputer untuk soal kedua. Berikut cara pengerjaannya. Baik, di sini adalah jaringan sederhana yang sebelumnya sudah dibuat. Lalu saya menambahkan satu server. Kemudian saya menyambungkan menggunakan kabel dari switch ke server. Di sini saya mengubah nama server menjadi server 1.5. Lalu kemudian saya memberikan alamat IP pada server 1.5 yaitu 192.168.1.5. Setelah itu saya membuat satu server HTTP pada bagian service, lalu kita pilih yang index.html, lalu kita edit. Terus di sini saya mengubah welcome to Kisco packet tracker opening door to new opportunity main wide open menjadi server UT. Di sini sebenarnya adalah opsional, lalu kita save, kemudian kita klik yes. Lalu memastikan semua PC dapat mengakses layanan HTTP server di bagian web pada PC 0. Lalu di sini kita ketik alamat IP-nya. Di sini tertulis server UT berarti berhasil untuk PC 0. Lalu kita lanjut di PC yang lainnya. Pada PC 1 sudah berhasil. Lalu pada PC 2 juga sudah berhasil. Lalu pada PC 3 berhasil juga. Baik, berikut adalah tugas 3 dari jaringan komputer untuk soal 3. Berikut adalah jawabannya. Yang pertama yaitu menambahkan server. Lalu kemudian di sini saya mengubah nama server tersebut menjadi DNS server 1.6. Lalu kemudian kita menyambungkan DNS server ke switch. Selanjutnya adalah membuat alamat IP DNS. Di sini saya menggunakan alamat IP-nya secara berurutan. Jadi sebelumnya 1.5 menjadi 1.6 di DNS servernya ini. Lalu selanjutnya yaitu
kita masuk ke bagian service, lalu kita pilih yang DNS, kita on kan DNS service-nya, terus kita tulis namanya di situ universitasterbuka.com, lalu masukkan alamat addressnya yang tadi kita buat pada server 1.5. lalu selanjutnya kita add. Lalu kita akan coba pada semua PC apakah sudah berhasil. Di sini kita masuk ke PC 0 dulu. Di DNS server kita masukkan IP DNS servernya yaitu 1.6 tadi. Kita lanjut ke PC 1. Kita masukkan juga alamat IP DNS server. Pada setting kita ketik 192.168.1.6. lalu pada PC 2 dan PC 3. Di sini saya password saja ya. Sudah selesai, lalu kita lanjut untuk mengetes semua PC dapat mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Ini saya salah mengetik, seharusnya universitas spasi terbuka, tapi di sini saya menulis universitasterbuka.com. Di sini saya ulangi lagi dengan menambahkan spasi. Nah, jadi tertulis server UT berarti berhasil. Lalu kita lanjut ke PC 1. Kita klik desktop, lalu kita ke web browser. Lalu kita ketik lagi tadi universitasterbuka.com. Lalu kita klik di sini tertulis server UT yang saya tidak tulis. Lalu yang selanjutnya saya akan lanjut ke PC 2, universitasterbuka.com. Sini berhasil. Lalu kita lanjut ke PC 3. Kita ketik universitas-terbuka.com. Di sini juga berhasil. Baik, di sini adalah tugas 3 dari jaringan komputer untuk menjawab soal 4. Berikut adalah cara pengerjaannya. Untuk yang langkah pertama adalah kita tambahkan 2 PC, lalu kemudian kita tambahkan 3 server, lalu selanjutnya kita menambahkan 1 router dan 2 switch. Untuk tata letaknya saya akan password. Lalu selanjutnya kita ganti server 2 menjadi ilkom.com. Lalu selanjutnya kita ganti server 3 menjadi DNS server. Lalu yang terakhir untuk server 4 di sini diganti menjadi pendililkom.com. Lalu selanjutnya adalah menyambungkan dari PC 1 ke switch 1. Lalu kita sambung server pendililkom ke switch 1. Lalu kita sambungkan dari switch 1 ke router. Lalu kita sambungkan switch 2 ke router. Kemudian kita lanjut ke PC 0 ke switch 2. Lalu kita sambungkan lagi server ilkom ke switch 2.
Lalu yang terakhir DNS server ke switch 2. Kemudian kita masuk ke router untuk menambahkan alamat IP di gigabyte internet yang 000. Di sini saya ketik alamat IP-nya 192.168.1.100. Lalu selanjutnya untuk yang 01 kita jangan lupa untuk me-on-kan port status. Lalu selanjutnya untuk yang 001 di sini saya memasukkan alamat IP-nya 10.0.0.1. Di sini kita masuk ke DNS server, lalu kita ke config untuk memasukkan default gateway-nya. Di sini default gateway-nya yang tadi yaitu 10.0.0.1. Lalu kemudian kita memasukkan alamat IP. Alamat IP-nya di sini saya kasih masuknya 10.0.4. Lalu kita masukkan DNS servernya itu yang tadi 10.0.0.4. Lalu kita masuk ke service, kemudian kita off-kan HTTP sama HTTPS-nya. Setelah itu kita masuk ke server Ilkom, lalu kita menambahkan alamat IP. Di sini saya menambahkan 10.0.0.3. Lalu kemudian ke setting untuk memasukkan default gateway-nya 10.0.0.1. Lalu DNS server 10.0.04. Selanjutnya kita masuk ke service, lalu kita pilih index HTML, lalu kita pilih edit. Di sini saya mengubah welcome to Cisco Packet Tracker opening yang sudah saya blok dengan warna biru itu, kita hapus. Lalu di sini saya ketik pendidikan Ilkom. Lalu selanjutnya setelah kita tulis tadi, kita pilih save, lalu yes. Kemudian kita masuk ke PC 0 untuk ke config, kemudian ke fast ethernet untuk memasukkan alamat IP. Di sini saya memasukkan alamat IP-nya adalah 10.0.0.2. Kemudian kita lanjut ke setting, lalu kemudian ke default gateway yaitu 10.0.0.1. kemudian ke DNS servernya 10.0.0.4. kemudian kita ke PC 1, kita ke config, terus kita lanjut ke fast ethernet untuk memasukkan alamat IP. Di sini alamat IP-nya saya masukkan 192.168.1.1. kemudian kita lanjut ke setting untuk memasukkan default gateway 192.168.1.100. lanjut ke DNS server yaitu 10.0.0.4. Selanjutnya kita masuk ke server pendidik.com untuk selanjutnya ke config, lalu ke fast ethernet untuk memasukkan alamat IP. Di sini alamat IP-nya saya masukkan 192.168.1.2. lalu ke setting untuk memasukkan ke default gateway itu 192.168.1.100. lalu selanjutnya ke DNS server yaitu 10.0.0.4. kemudian kita masuk ke service, selanjutnya
kita pilih yang index HTML, lalu kita pilih edit, lalu kita hapus yang saya blok warna biru tadi. Di sini saya ketik pendiilkom akses, lalu selanjutnya kita pilih save, lalu kita pilih yes. Kita masuk ke DNS server, lalu klik DNS, lalu selanjutnya kita masukkan namanya. Di sini saya memberinya ilkom.com, kemudian menambahkan addressnya yaitu 10.0.03, kemudian kita pilih add, kemudian kita masukkan nama lagi yaitu pendiilkom.com, kemudian kita masukkan addressnya yaitu 192.168.1.2, lalu kita add. Kemudian setelah itu kita jangan lupa ke DNS service, yaitu kita on kan. Kita lanjutkan ke tugas 3 jaringan komputer, yaitu mengikuti perintah 1, yaitu ping dari komputer PC0 ke PC1. Pastikan PC0 dan PC1 terhubung. Lalu kita masuk ke PC0, lalu ke desktop, lalu kita pilih command prompt. Di sini kita ketik ping, kemudian kita masukkan alamat IP-nya 192.168.1.1. tertulis reply from, berarti berhasil terhubung. Kemudian selanjutnya melakukan ping dari komputer PC1 ke PC0 dan pastikan PC0 dan PC1 terhubung. Lalu kita masuk ke PC1, lalu ke desktop, lalu ke command prompt. Untuk kemudian kita ketik ping, lalu masukkan alamat IP-nya yang tadi 10.0.0.2. Kita lihat apakah berhasil. Tertulis reply from, berarti ping sudah terhubung. Lalu untuk ketiga yaitu membuka web browser akses ilkom.com dari PC1 dan memastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Yaitu pertama kita buka PC1, lalu ke desktop, lalu ke web browser, kemudian kita masukkan URL-nya yaitu yang tadi ilkom.com. Kita tes, gak bisa. Tertulis pendidikan ilkom, berarti sudah terhubung atau terbuka. Lalu untuk tugas perintah yang keempat adalah membuka web browser akses pendiilkom.com dari PC0, pastikan halaman ilkom terbuka. Jadi untuk yang pertama kita buka PC0-nya, kemudian kita pilih desktop untuk ke web browser. Lalu kemudian kita masukkan URL-nya yaitu pendiilkom.com. Kemudian kita tes apakah sudah terbuka. Di sini tertulis pendiilkom akses, berarti sudah terhubung. Baik, itu tadi adalah tugas 3 dari jaringan komputer yang telah saya kerjakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.